Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Harisandhyana dengan NIM 2255021004 dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang prediksi penyebab fenomena kenaikan suhu ekstrim dan apa efeknya. Prediksi penyebab fenomena kenaikan suhu ekstrim. Kenaikan suhu ekstrim yang kita rasakan akhir-akhir ini disebabkan oleh efek rumah kaca yang semakin kuat akibat peningkatan emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida. Gas-gas ini diperangkap di atmosfer yang menyebabkan panas seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa, malah terperangkap di bumi. Peningkatan emisi gas-gas rumah kaca terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, misalnya minyak, batu bara, dan gas alam. Deforestasi yang berlebihan serta industrialisasi yang masif. Selain itu, juga pola cuaca ekstrim juga bisa dipengaruhi oleh siklus alamnya seperti El Nino. Namun aktivitas manusia tetap menjadi faktor utama yang dominan. Dampak pada ekosistem, lingkungan, dan makhluk hidup. Jika suhu global terus meningkat, dampaknya pada ekosistem akan sangat luas, mencakup ekosistem laut, yaitu kenaikan suhu laut dapat menyebabkan pemutihan karang dan merusak habitat terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Perubahan suhu air juga mempengaruhi pola migrasi ikan dan produktivitas laut yang akan berdampak pada ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir. Ekosistem darat, yaitu peningkatan suhu mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim, seperti kekeringan berkepanjangan, banjir, kebakaran hutan, dan tanaman yang tergantung pada iklim tertentu akan sulit bertahan, dan spesies hewan yang tidak dapat beradaptasi cepat dapat mengalami penurunan populasi, bahkan bisa punah. Hal ini juga mengurangi keragaman hayati dan mengganggu rantai makanan. Kesehatan manusia dan hewan. Panas ekstrim meningkatkan resiko kesehatan seperti penyakit kulit, serangan jantung, dehidrasi, dan penyakit infeksi yang diperburuk oleh kelembaban yang tinggi. Selain itu, beberapa kontagen dan faktor penyakit seperti nyamuk pembawa malaria atau demam berdarah akan berkembang pesat dalam suhu tinggi, sehingga risiko wabah penyakit meningkat. Adapun alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu yang pertama, peningkatan energi terbarukan, yang kedua, penghijauan atau reboisasi, yang ketiga yaitu efisiensi energi dan transportasi, kemudian ramah lingkungan dan pendidikan, dan terdapat kesadaran lingkungan dan kebijakan regulasi pemerintah. Yang satu, peningkatan energi terbarukan, yaitu beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidroelektrik. Bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca. Pengembangan teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan insentif bagi pengusaha dan masyarakat untuk mengadopsi energi terbarukan dapat mendorong percepatan transisi ini. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi. Seperti saya sudah mulai melakukan hobi tanaman, yaitu tanaman simbar atau platycerium. Tanaman ini sangat bagus untuk hiasan rumah ataupun tanaman di pekarangan rumah. Ada beberapa simbar yang saya miliki, antara lain simbar grande, simbar wande, hingga hybridan juga saya punya seperti simbar plat, simbar horn Darwin, simbar erawan, dan masih ada banyak lagi. Jika minat, silakan hubungi saya. Kemudian juga penanaman pohon atau busasi lahan-lahan yang gundul merupakan cara efektif untuk menyerap CO2. Selain itu, konservasi hutan harus diperkuat untuk mencegah deforestasi, terutama di kawasan-kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, efisiensi energi dan transportasi ramah lingkungan
mengurangi konsumsi energi melalui peningkatan efisiensi teknologi, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Kendaraan listrik atau kendaraan yang beremisi rendah bisa membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan, memberikan edukasi yang luas dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait pemanasan global serta dampaknya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku. Semakin banyak individu yang sadar dan beberapa aktif, semakin besar dampak positifnya pada pengurangan emisi pelestarian lingkungan. Yang kelima, yang terakhir, kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemerintah harus berperan aktif dengan mengeluarkan regulasi yang ketat terkait emisi industri, pembatasan deforestasi, dan penggunaan lahan. Pemberian insentif untuk program ramah lingkungan dan hukuman bagi pelanggaran aturan juga dapat mohon maaf penyimpanan tadi habis. Yang ketiga, efisiensi energi dan transportasi ramah lingkungan, mengurangi konsumsi energi melalui peningkatan efisiensi teknologi serta mendorong penggunaan transportasi publik, kendaraan listrik atau kendaraan yang beremisi rendah bisa membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran lingkungan, memberikan edukasi yang luas dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait pemanasan global serta dampaknya dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku. Semakin banyak individu yang sadar dan berperan aktif, semakin besar dampak positifnya pada pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan. Mohon maaf tadi penyimpanan habis. Yang kelima, kebijakan dan regulasi pemerintah. Pemerintah harus berperan aktif dengan mengeluarkan regulasi yang ketat terkait emisi industri, pembatasan deforestasi, dan penggunaan lahan, memberikan insentif untuk program ramah lingkungan dan hukum bagi pelanggar aturan juga dapat membantu mempercepat pengurangan dampak pemanasan global. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bunda semua. Salam harmoni.